warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendengarkan cerita inspiratif dari seorang pedagang kue yang mulai usahanya dengan tekad dan kreativitas. Semoga acara ini memberi wawasan dan inspirasi bagi kita semua. Betul sekali, hari ini kita akan belajar bagaimana semangat berwirausaha bisa membawa kesuksesan. Bahkan dari sesuatu yang sederhana seperti kue. Kalian penasaran gak? Oke, tanpa berlama-lama, yuk kita sambut narasumber kita, Ibu Nur Laila, untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Semoga hari ini selalu dilancarkan semuanya ya dari belajarnya. Semoga anak-anak nanti sukses semua ya. Amin. Perkenalkan, nama saya Ibu Nur Laila, asli Lampung ya. Cuman saya ikut suami tinggal di Pegandon. Budenya email siapa? Desvita email Lianti. Ya. Kebetulan saya diundang di sekolahan SMK 1 Kendal. Itu semua mendapat penghargaan sekali ya buat saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Gimana dulu? Pertanyaan dulu apa? Boleh pertanyaan dulu. Oke. Jadi Ibu itu punya mulai usaha catering ini khusus kue ini dari kapan? Dari tahun berapa ya? Dari udah sekitar 6 tahunan kurang lebih. Apa yang menginspirasi kok mau ini buka catering khusus kue gitu? Pertama ya karena kalau sudah berumah tangga itu kebutuhan keluarga dulu bisa membantu ekonomi gitu ya, suami gitu. Dan lagi saya di rumah kan adik ipar itu ada peternakan ayam petelur. Jadi banyak sekali telur-telur yang agak sentet-sentet gitu kan ya. Yeah. Jadi saya ini sayang sekali gitu. Dan lagi kalau dijual itu murah sekali. Jadi saya belajar sedikit-sedikit bikin kue seperti kue-kue kering gitu. Dan pertama itu memang tidak langsung berhasil. Itu banyak sekali saya gagal, tapi dicoba lagi ya, kita nemu resep yang cocok ya, alhamdulillah kita langsung berani terima pemasaran open order gitu. Oh iya. Bagaimana awal Ibu belajar membuat kue-kue seperti bolu dan kue lebaran? Kalau terus terang ya, kalau untuk kue lebaran itu kan biasanya tuh orang tua itu selalu bikin ya. Istilahnya itu agak sedikit gampang gitu. Jadi apalagi sekarang dari tutorial dari YouTube gitu, tapi ya ada sedikit yang gagal, tapi karena kita sering bikin jadi ya alhamdulillah gitu ya. Bisa banyak sekali yang open order gitu setiap lebarannya. Terus kalau seperti bolu itu pertama saya bikinnya buat konsumsi sendiri, cuman belum berani
open order gitu. Terus seperti ada ulang tahun anak-anak gitu, saya bikin sendiri. Habis itu kan tetangga-tetangga pada icip lah kok enak. Terus satu dua tetangga kiri kanan pada pesan gitu. Lama-lama ya berani online. Jadi itu kayak cerita masa lalu gitu nggak sih Bu? Iya. Kue lebaran terus ingetin masa-masa dahulu ya. Pantes. Apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi saat memulai saat itu? Tantangannya ya pertama ya dari segi kayak peralatannya gitu kan ya. Kan kita harus kayak mixer gitu, terus oven gitu. Ya itu aja sih tantangannya itu. Kalau masalah pelanggan gitu Bu? Pelanggan sih ya ada juga sih yang sedikit rewel gitu kan, tapi kan kita harus menghadapinya dengan sabar gitu. Katanya kan pembeli itu ada raja, jadi saya harus maksimalkan, harus berusaha. Oh ini gimana nanti cara solusinya apa, nanti kalau misalnya kurang bagus nanti saya potong harganya gitu. Gitu aja. Di antara berbagai jenis kue yang mana paling diminati oleh pelanggan dan mengapa? Paling diminati kalau seperti lebaran itu paling banyak itu nastar. Saya nyampe enggak ini ya, tenaga itu nyampe Sampai gitu ya. Kadang-kadang email itu ini dia kadang-kadang suka membantu. Jadi selama puasa itu dia ngebantu saya, jadi alhamdulillah juga dapat upah banyak sih, lumayan. Sering lagi ada kalau open ordernya sekitar banyak 100 pieces bolu gitu kan, nanti dia yang ngebantuin seharian, kadang yang 2 hari di rumah saya. Hari Sabtu kalau libur sekolah itu Sabtu sama Minggu itu dia. Jadi dia kalau masalah pekerjaan bikin-bikin itu udah bisa kayaknya. Apa pesan Ibu untuk orang-orang yang ingin memulai usaha dari kecil, dari usaha rumah? Menurut saya sih jangan putus asa, harus banyak belajar gitu ya. Jangan putus asa aja. Misalnya satu kali gagal, kita coba lagi gitu ya. Usaha kecil-kecilan itu enggak kita langsung jadi besar tuh enggak. Saya aja merintisnya itu enggak 1 tahun 2 tahun bisa dikenalin sama orang-orang itu. Jadi sama udah banyak mau banyak pelanggan itu enggak 1-2 tahun gitu ya. Jadi lama-lama kalau kita udah jam tayangnya udah banyak itu alhamdulillah kita semakin luas. Tipsnya apa Bu? Kayak misalkan biar selalu bisa lancar gitu, kayak tetap bertahan di kuliner bidang ini. Kalau misalnya ingin berharap harus kita misalnya resepnya itu udah pas, jangan dikurangin lagi gitu kan ya. Kalau bisa ya udah pas resepnya itu udah itu aja, dan dibuta ganti. Kecuali kalau misalnya kita ini gagal, ini apa ya kesalahannya, jadi kita harus cari solusinya gimana. Kadang-kadang saya suka nanya juga kalau bagi yang udah senior udah biasa di bidangnya itu, saya suka sharing juga gitu. Nah aku gagal ini apa ya, kata gitu. Jadi dia ngasih solusinya, mungkin ini, ya itu kayaknya gitu. Jadi salah satunya itu harus mendengarkan kata orang lain gitu ya Bu? Harus dari pemasukan dari orang-orang juga, kita harus bisa mendengarkan. Ini bagusnya gini gitu. Terus saya kan ada grupnya juga kayak seperti resep-resep biasa pedagang-pedagang gitu. Kadang dia suka upload jualannya dia gimana bisa beratus-ratus pieces gitu jualannya terjual. Jadi saya nanya, ini resepnya gimana, nanti aku coba. Kalau misalnya oke,
berarti oke, misalnya nggak oke nggak aku jual. Iya. Gitu. Jadi itu kalau itu grup-grupnya tuh di mana sih Bu? Ada yang di Facebook, ada yang di apa namanya di WA juga ya ada. Jadi kita sharing gitu. Saya juga pernah sih ikut online kayak kursus apa bikin kayak donat supaya bagus gitu bisa juga. Sekarang itu Ya begitu. Jadi dapat ilmu sedikit-sedikit kita sharing kumpulin gitu. Nanti mana yang paling diminati masyarakat gitu. Oh gitu ya Bu. Kalau misalkan kegagalan, misalkan udah gagal nih, misalkan 1 kali sampai 5 kali gitu gimana Bu? Kalau saya kalau pertama bikinnya ada lebih kayaknya gagal gitu. Jadi harus kuat gitu ya, tangguh. Iya. Nah gitu teman-teman, kalau mau jadi pengusaha harus kuat, tangguh, dan mendengarkan. Jadi jangan putus asa 1 kali gagal, coba lagi ya anak-anak ya. Kalau misalkan nih, kalau ada pesanan mendadak gitu Kak. Kalau pesanan mendadak seperti kue ulang tahun, kalau akunya misalnya mau diambil sore oke lah. Tapi misalnya saya kan nggak nyetok kalau nyetok di rumah ya. Jadinya tuh bikin pesan langsung bikin gitu. Nanti diambilnya pagi apa sore. Jadi kalau misalnya sore kita masih bisa ngejar waktu, kecuali kalau misalnya ada bahan-bahan yang susah didapat di TBK-nya di sini. Nah, baru saya nggak bisa, ini harus online dulu cara bikin biasanya gini gitu. Jadi ada bahan yang online juga perlu beberapa hari. Terus kalau ada sih kalau misalkan ini usahakan, terus apakah itu orang tua, keluarga atau saudara itu ada perannya nggak kayak misalkan untuk mendukung usaha? Ada sih, alhamdulillah suami saya itu mendukung sekali ya. Kayak misalnya jadi ini aku udah kayak seperti oven dulu itu kan kecil ya. Terus ini aja beli nanti kalau udah panen hasil panen gitu uang dulu nanti kita beli katanya oven yang lebih gede, katanya peralatannya juga ditambah gitu ya. Alhamdulillah sih sekarang ada sedikit ditambah peralatan. Berarti selain kalau mau jadi pengusaha yang susah itu, selain mendengarkan kata orang lain, juga dukungan itu juga sangat perlu ya Bu ya. Kadang-kadang kalau misalnya keluarga kita, udahlah kayaknya tuh kalau pertama kita bikin nggak jadi gitu. Nyayang-nyayangin bahan, kebuang-buang gitu. Memang kita suka down gitu. Suka down. Diterusin apa enggak ya, kalau kita misalnya suka dari bidang itu diterusin aja. Nanti juga kan ketemu sendiri itu basicnya kita itu gimana gitu. Kalau misalkan nih usaha terus sukses, apa ada mau kayak 5 tahun ke depan itu mau prospek ke depannya gimana kalau misalkan ini udah jalan udah besar gitu? Karena sekarang kan zaman semakin modern ya, semakin canggih, kayak seperti nastar aja sekarang kayak dibikin-bikin lucu sekali ya. Jadi kita harus bisa menyaingi pasaran gitu, seperti nastar bentuknya sekarang udah jadi kita itu harus bisa ikut alurnya zaman juga gitu. Terus berinovasi gitu ya Bu ya. Terus harganya jual juga dari rasa, dari bentuk juga kita benar-benar bagus, baru bisa dipasarkan dengan bagus juga gitu ya. Harganya juga kalau misalnya memang kalau orang bikin itu bahannya kayaknya tuh sama, terus tapi caranya orang bikin itu nggak sama loh. Seperti kan bahannya segitu, dia segitu dijual. Kalau misalnya satu itu harga misalnya
bahannya sama, tapi dia membikinnya dengan tidak menarik. Jadi Iya. orang juga mau lah Iya, belinya kayak juga. kurang lucu-lucu gitu ya Bu ya. Kalau iya Yang zaman menarik tuh pertama itu penampilan dulu, baru kita itu menembus pasarannya juga lebih gampang. Ibu pernah apa ada nastar variasi yang Ibu buat gitu? Dulu ada sih ya, cuman kalau misalnya kebanyakan orang itu kalau seperti teman-teman yang ada di Hong Kong itu kemarin kan saya pakai dua ke Hong Kong, Iya. mintanya tuh nastar yang ada yang klasik, ada yang apa namanya nastar keju. Dia lebih, aku sukanya keju, jadi mau yang gini enggak katanya gitu, aku maunya yang kayak gini aja katanya. Aku lagi peminatnya lebih banyak yang itu. Emang perbedaan nastar keju Ibu dengan yang lain tuh apa yang Beda. bikin mancanegara gitu kan? Hebat banget gak sih teman-teman? Boleh beri tepuk tangan? Ya, jadi gimana Bu? Itu kok Perbedaannya dari Iya. rasanya. Kalau saya itu, kalau orang-orang ya, kita kan nyicip kalau lebaran itu ini harganya tuh katanya tuh lebih mahal, pakai bahan-bahan yang lebih mahal, harganya di atas 100 katanya gitu. Iya. Dan toplesnya sekitar kurang lebih 500 gram, kayaknya itu kurang lebih segitu. Sedangkan di tempat saya itu di harga berapa ya, 100 di bawahnya, tidak sampai 80 juga nggak nyampe. Tapi dibandingin, saya suka nanya sama yang pembeli itu, nastarnya punya, bukan saya menjelekkan. Iya. Maaf ya. Enggak Bang. Ini katanya itu beda, katanya gitu. Oh iya. Rasanya itu beda, soalnya saya tuh pakai telur rebus. Oh Yang kuningnya itu iya. direbus dulu, itu diambil kuningnya, habis itu dicampur sama telur yang kuningnya yang mentah. Habis itu dihancurkan, dihaluskan, baru dicampur sama adonan. Jadi rasanya tuh nggak kalah enaknya sama nastar-nastar yang harganya di atas 100. Iya. Lebih apa namanya, ciwi gitu, lebih Iya. apa namanya, Cuy. cuwi ya, Renyah gitu ya Bu ya. kayak pulang-pulang gitu, enak pokoknya. Itu beda pokoknya. Ih, jadi pengen coba. Iya Mbak Karisma. Itu soalnya kalau pakai telur rebus itu jarang. Iya. Rata-rata kan kita pakai wisma. Iya. Gitu. Jadi andalan punya saya itu ciri khasnya pakai telur rebus gitu. Iya. Telur apa Bu itu? Telur ayam biasa aja. Telur ayam biasa. Tapi bisa bikin itu ya cita rasa yang Beda. Cuman kuning itu memang agak banyak. 1 kilo itu memerlukan 8 butir, 7 butir kuningnya. Iya. Belum lagi yang mentahnya, jadinya itu lebih enak itu di situ kayak gitu. Biasanya kan kalau orang itu kan pakai nastar tuh enak Wisma. Ternyata Ibu punya rahasia tersendiri ya. Ya, punya rahasia sendiri-sendiri. Yang Wisman sama yang butter lainnya itu kan udah biasa. Iya. Nggak aneh lagi, makanya kita ngotak-ngatik resep, dicoba ini enak gak dibandingin sama ini gitu aja. Iya. Emang harga Wisman itu berapa sih Bu? Mahal sekali, 200 gram itu 84. Oh, Mahal sekali. itu penjualannya sudah sampai mana saja? Sampai dalam negeri sama luar negeri. Oh, Alhamdulillah sih. udah jauh ya Bu. Emang mana aja sih luar negerinya Bu? Ke Hong Kong, ke Taiwan, soalnya kan saya online juga sih. Lewat apa Bu online? Ada yang Facebook, itu di Marketplace. Terima kasih banyak Ibu Nur Laila atas cerita yang sangat menginspirasi. Semoga kisah ini bisa memberi semangat untuk kita semua.